Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Dalam Wahyu 2 ayat 20, pesannya ditunjukkan kepada jemaat Tiatira. Ia mengatakan, tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina, dan makan persembahan-persembahan berhala. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Isabel mewakili kekristenan pada masa ini? Apakah hubungan antara Isabel dan apa yang disebutkan tentang gereja Tiatira yang mewakili kekristenan dalam perannya di dalam sejarah ini? Sebenarnya Isabel adalah istri Ahab. Dan Ahab adalah raja atas Israel yang seharusnya menjadi umat Allah. Umat Tuhan seharusnya menyembah Tuhan, tapi sayangnya penyembahan Baal masuk. Isabel dan suaminya memiliki andil besar dalam hal ini. Jadi bagi umat Tuhan untuk menyimpang dari Tuhan dan pergi ke Baal, tindakan itu adalah paganisme. Di sini saya melihat Isabel dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat ke-20 sebagai gambaran kekristenan nominal. Orang Kristen seharusnya hanya terikat pada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada siapapun juga selain Kristus. Isabel di sini memberikan gambaran tentang kekristenan itu, meninggalkan Kristus dan pergi kepada orang lain. Orang yang asal menjadi Kristen dan memberontak. Kekristenan yang asal dan memberontak. Jadi dikatakan di sini Isabel yang menyebut dirinya sebagai nabi, artinya dia mengajar. Seharusnya bahwa firman Tuhan mengajarkan kita kebenaran, sedangkan Isabel mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Siapapun selain Kristus adalah penyimpangan dari pengajaran yang benar. Kita hanya berpegang teguh pada Tuhan dan firman-Nya. Jadi di sini dia bercerita tentang gambaran kekristenan yang sudah menyimpang, bukan esensi kekristenan. Tentu saja. Yaitu orang yang asal menjadi Kristen, mengaku Kristen, bahkan sudah menyimpang daripada Kristus. Seperti berzina dan meninggalkan Tuhan, seperti yang terjadi pada bangsa Israel di bawah kepemimpinan Isabel. Tepat. Dr. Esam, ketika kita mencapai pasal 17, ada kisah baik tentang seorang tokoh penting yang muncul dalam Kejadian, yaitu Elia. Saya akan baca beberapa ayat, kemudian saya akan bertanya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Saya butuh penjelasan tentang tokoh yang muncul tiba-tiba dalam kejadian ini. Sebenarnya Elia adalah salah satu nabi yang paling luar biasa dalam perjanjian lama. Dia muncul di Israel dalam sejarah terburuk dan tergelap dari orang Israel. Itu adalah zaman yang sangat gelap dari kejahatan kepada kejahatan. Sampai mereka mewakili Ahab, salah satu raja Israel yang paling jahat. Itu adalah sesuatu yang luar biasa tentang Tuhan. Dalam semua sejarah ketika kita melihat orang itu, kita melihat sekalian tentang Tuhan yang besar. Saat kegelapan datang dan manusia tidak dapat menemukan solusi untuk dirinya sendiri, Tuhan menjawab dengan kasih karunia-Nya dan tidak tinggal diam. Dia tidak jawab dengan penilaian karena keinginannya adalah agar orang-orang ini kembali. Saya pikir ini mirip dengan apa yang terjadi pada zaman Samuel. Imam-imam telah sangat mengalami kemunduran dan anak-anak imam besar ada di situ. Mereka sangat rusak dan mereka melakukan kejahatan di kemah suci. Namun Tuhan tidak tinggal diam.
Eli adalah seorang laki-laki tua dan dia tidak bisa melihat, tetapi Tuhan tidak diam, dia tahu apa yang harus dilakukan. Jawaban anugerah untuk keadaan penodaan terhadap sistem keimaman ialah Samuel. Di sini sistem kerajaan memudar, raja-raja bertanggung jawab atas rakyat, di sana keimaman raja memudar, dan di sini sistem kerajaan memudar, dan ketika memudar Tuhan membangkitkan para nabi. Jadi salah satu nabi terbesar muncul saat itu, seperti yang Anda katakan ketika Tuhan membawa seseorang. Dia menghadirkannya secara tiba-tiba. Begitu saja kita tidak tahu tentang latar belakang Elia. Kita tidak tahu tentang keluarga Elia orang Tisbe. Hanya bahwa dia dari Tisbe di Gilead, hanya itu yang kita ketahui tentang dia, hanya keluarganya. Tapi kita tidak tahu bagaimana dia dilatih, tidak ada lagi tentang dia. Tiba-tiba Tuhan mengangkatnya, seolah dia mengatakan ketika seorang pria gagal, aku memiliki kasih karunia dan tidak akan pernah berhenti berusaha menyembuhkan. Saya akan bawa Elia untuk mengubah hati orang-orang ini kepada Tuhan, terlepas dari kasus raja-raja. Sudah jelas dari ayat pertama, Anda membaca dari Tisbe Gilead, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Ini menunjukkan bahwa sebelum dia muncul, dia berada di sekolah. Kapan Anda berhenti di hadapannya? Kita tidak tahu. Untuk berapa lama? Kita tidak tahu. Tapi hasil dari pertemuan rahasia ini antara jiwa dan Tuhan, dan ini dianggap sebagai sekolah pertama yang diikuti oleh Elia. Pengasingan dengan Tuhan di sekolah. Dia lulus dengan pemikiran ilahi, hati ilahi, dan dia memiliki keberanian supranatural. Siapa kamu hendak menghadapi raja dengan kejahatan dan kebobrokan? Kata-kata pertama yang dia ucapkan mengekspresikan keberanian yang membedakan seseorang yang datang dari hadirat Tuhan. Siapa yang bisa menghadapi Ahab dan Isabel dan menutup langit dan berbicara penghukuman ilahi? Saya pikir itu jelas bahwa Elia memiliki hak istimewa yang luar biasa. Dia sangat berani dan begitu taat kepada Tuhan. Pergi dan hadapi Ahab, katanya ya. Pergi dan sembunyi, ya. Pergi ke Zarfat, ya. Kembali dan temui Ahab lagi, ya. Saya percaya bahwa ini adalah kelebihan yang luar biasa. Pada nabi seperti ini, di satu sisi dia berani, di sisi lain dia sangat patuh, dan juga dia adalah orang yang berdoa. Dia berdoa dalam sejarahnya, bahkan Yakobus menyebutkan bahwa dia telah berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak hujan. Dia berdoa dan mengatakan, pada awalnya di hadapan siapa aku berdiri, itu artinya doanya berkarakter. Kehadiran Tuhan menjadi ciri kehidupan orang besar ini. Saya juga memiliki pemikiran ini yang memenuhi saya dengan kebesaran Tuhan. Ketika manusia, pejabat, raja, dan imam gagal, Tuhan memiliki solusi. Dia mengeluarkan Elia menjadi solusi untuk kehancuran yang menjadi ciri-ciri orang ini. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.